Bapak dan Ibu sekalian, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Bahkan jika Anda berolahraga setiap hari, makan banyak protein, dan mengonsumsi semua suplemen yang Anda anggap perlu. Ada satu kesalahan umum yang bisa secara diam-diam menghancurkan kemampuan Anda untuk membangun otot, terutama setelah usia 60 tahun. Anda mungkin pernah diberitahu bahwa magnesium adalah rahasia untuk pertumbuhan otot dan tidur yang lebih baik. Tapi bagaimana jika saya beritahu Anda bahwa selama ini mereka salah? Kenyataannya magnesium saja tidak akan membangun kembali otot Anda. Tidak di malam hari, tidak di pagi hari, dan tentu saja tidak seiring bertambahnya usia Anda. Jadi lupakan suplemen magnesium karena dalam video ini saya akan menunjukkan 2 vitamin ampuh yang benar-benar membantu membangun kembali otot Anda semalaman dan bekerja lebih baik serta lebih cepat daripada magnesium. Ini bukan hanya tentang nutrisi, ini tentang waktu. 70% perbaikan otot Anda terjadi antara pukul 11 malam hingga 3 pagi, dan jika Anda tidak memberikan tubuh Anda nutrisi yang tepat pada waktu yang tepat, Anda melewatkan jendela pemulihan terpenting sepanjang hari Anda. Dan inilah kejutannya. Saya akan mulai dengan vitamin terbaik kedua terlebih dahulu karena lebih mudah ditemukan. Dan sebagian besar lansia sudah memilikinya di rumah. Kemudian saya akan mengungkapkan vitamin malam hari nomor 1 yang paling ampuh untuk pertumbuhan otot. Vitamin yang hampir tidak pernah dibicarakan oleh siapapun. Ditambah dan bagian ini sangat penting, saya juga akan membagikan 3 suplemen yang tidak boleh Anda konsumsi pada malam hari jika Anda mencoba membangun atau melindungi otot Anda. Yang terakhir dalam daftar itu saya jamin Anda pernah mengonsumsinya minggu ini dan itu bisa secara diam-diam menyabotase kekuatan Anda setiap malam. Pastikan untuk menonton sampai akhir. Karena suplemen ketiga yang sebaiknya dihindari oleh sebagian besar lansia pada malam hari mungkin adalah sesuatu yang Anda anggap sehat, tetapi bisa jadi itu menghalangi pertumbuhan otot Anda tanpa Anda sadari. Sekarang sebelum kita mulai, saya ingin tahu berapa usia Anda, dari mana Anda menonton, dan bagaimana kabar kesehatan Anda akhir-akhir ini. Tulis di kolom komentar. Saya membaca setiap komentar dan senang mendengar cerita Anda. Mari kita mulai. Mari kita mulai dengan nutrisi yang telah disalahpahami selama beberapa dekade, vitamin D3. Ketika dikonsumsi pada waktu yang tepat, terutama di malam hari, suplemen sederhana ini bisa menjadi salah satu agen perbaikan otot paling kuat dalam seluruh rutinitas Anda. Begini cara kerjanya. Ketika Anda mengonsumsi vitamin D3 sebelum tidur, tubuh Anda mulai menggunakannya untuk mengaktifkan reseptor khusus di dalam sel otot Anda yang dikenal sebagai VDR atau reseptor vitamin D. Reseptor ini memberi sinyal pada otot Anda untuk menyerap kalsium dan fosfor, 2 mineral penting dari makanan yang Anda makan sebelumnya pada hari itu. Tanpa vitamin D yang cukup, penyerapan itu tidak terjadi sebagaimana mestinya. Dan inilah sesuatu yang tidak disadari oleh kebanyakan orang. Vitamin D juga meningkatkan produksi testosteron selama tidur. Mengapa itu penting? Karena testosteron adalah hormon kunci yang membantu mengubah protein yang Anda makan menjadi jaringan otot yang fungsional. Tanpa vitamin D3 yang cukup, seluruh siklus perbaikan itu melambat hingga 60%, terutama pada orang dewasa yang lebih tua. Itu seperti mencoba membangun rumah tanpa batu bata, tapi tidak berhenti di situ. Vitamin D3 juga membantu mengurangi peradangan di jaringan otot Anda saat Anda tidur, yang berarti Anda pulih lebih cepat, merasa tidak terlalu pegal, dan melindungi serat otot Anda dari kerusakan terkait usia. Sebagian besar lansia tidak mendapatkan jumlah vitamin D yang mereka butuhkan, terutama mereka yang menghabiskan waktu terbatas di bawah sinar matahari. Satu kapsul biasa memberikan 2.000 hingga 4.000 IU, yang hampir 10 kali lipat jumlah yang didapatkan sebagian besar lansia secara alami dari cahaya matahari. Faktanya, sebuah studi dari Harvard mengikuti 400 orang dewasa yang lebih tua dengan vitamin D rendah selama 8 bulan. Mereka yang mengonsumsi suplemen D3 setiap hari mendapatkan rata-rata 1-3 kg otot tanpa lemak, sementara kelompok kontrol yang tidak mengonsumsi suplemen hanya mendapatkan 0,2 kg. Itu perbedaan yang sangat besar. Bahkan para pejuang Viking pun mengetahui hal ini. Selama musim dingin yang panjang tanpa matahari, para pejuang Viking meminum minyak ikan kod agar tetap kuat ketika sinar matahari menghilang selama berminggu-minggu. Mereka memahami dengan cara mereka sendiri pentingnya nutrisi vital ini.
Jadi bagaimana cara Anda memasukkan lebih banyak vitamin D3 ke dalam rutinitas malam Anda? Mulailah dengan mengonsumsi suplemen D3 Anda sekitar 2.000 hingga 4.000 IU saat makan malam. Lemak sehat dalam makanan Anda membantu tubuh menyerap vitamin dengan lebih efisien. Atau jika Anda lebih suka sumber alami, berikut ide makan malam cepat. Panggang sepotong kecil salmon liar sekitar 115 gram. Itu saja sudah mengandung lebih banyak vitamin D daripada yang didapatkan kebanyakan orang dalam seminggu penuh. Tambahkan jamur panggang dengan bumbu rempah dan lauk ubi jalar tumbuk yang diberi mentega dari sapi pemakan rumput. Kemudian teteskan sedikit minyak ikan kod ke dalam saus salad Anda. Anda tidak akan merasakannya, tetapi otot Anda akan merasakannya. Akhiri dengan segelas susu yang difortifikasi sebelum tidur dan Anda baru saja menciptakan hidangan kaya nutrisi yang memperbaiki otot. Sekarang ingat, vitamin D bekerja paling baik jika dipasangkan dengan satu nutrisi lain. Anda bisa mengonsumsi semua D3 di dunia, tetapi tanpa vitamin berikutnya ini, tubuh Anda tidak akan bisa menggunakan protein yang Anda makan untuk membangun otot semalaman. Jadi mari kita bicarakan. Vitamin malam hari nomor 1 yang paling ampuh bagi para lansia yang ingin membangun kembali kekuatan saat mereka tidur. Sekarang setelah Anda tahu betapa pentingnya vitamin D3, kita perlu membicarakan bintang sesungguhnya dalam pemulihan otot di malam hari, yaitu Shengzing. Begini selama tidur nyenyak, terutama pada fase awal antara pukul 11 malam dan 3 pagi tubuh, Anda mulai memproduksi hormon pertumbuhan yang memainkan peran kunci dalam membangun kembali otot. Tapi inilah bagian yang tidak diketahui kebanyakan orang. Hormon pertumbuhan itu tidak dapat melakukan tugasnya tanpa Sheng. Sheng adalah mineral penting yang mengontrol lebih dari 300 enzim dalam tubuh Anda. Banyak diantaranya bertanggung jawab langsung atas pertumbuhan otot, metabolisme protein, dan perbaikan sel. Ketika kadar Sheng Anda optimal, enzim-enzim ini bekerja sepanjang malam membangun kembali serat otot yang robek dan membantu asam amino mengunci diri ke dalam sel otot Anda di tempat yang paling dibutuhkan. Tetapi jika Anda kekurangan Sheng dan lebih dari 40% lansia mengalaminya, perbaikan otot Anda melambat secara signifikan hingga 60%, bahkan jika Anda makan semua makanan yang benar dan mendapatkan cukup protein. Inilah mengapa begitu banyak orang dewasa yang lebih tua merasa frustrasi. Mereka akan makan protein, minum kolagen. Mereka berjalan setiap hari dan tetap bangun dengan kaku, lemah, atau pegal karena Sheng tidak ada untuk mendorong proses perbaikan. Salah satu kekuatan Super Sheng yang kurang dikenal, ia membantu mengangkut asam amino langsung ke sel otot Anda, di mana mereka dirakit menjadi serat baru. Tanpa mineral ini, tubuh Anda tidak dapat sepenuhnya menggunakan protein yang Anda makan, tidak peduli berapa banyak yang Anda konsumsi. Sheng juga mendukung produksi testosteron yang secara alami menurun seiring bertambahnya usia. Dan tanpa testosteron yang cukup selama tidur, pembentukan otot akan terhenti. Yang mengejutkan, sebagian besar dokter tidak secara teratur menguji defisiensi Sheng pada lansia. Namun gejalanya ada di mana-mana. Penyembuhan luka yang lambat, nyeri kronis, pemulihan tidur yang buruk, dan kehilangan otot secara bertahap meskipun telah melakukan semua hal yang benar. Sebuah studi terobosan dari Universitas Michigan mengikuti 120 lansia yang secara klinis kekurangan Sheng. Mereka yang mengonsumsi 20 mg Sheng setiap hari mengalami peningkatan sintesis protein otot sebesar 34% dan pulih 40% lebih cepat setelah berolahraga. Skor kekuatan mereka membaik dan bahkan tes keseimbangan mereka menunjukkan peningkatan yang terukur. Para tabib Mesir kuno mungkin tidak memiliki uji klinis, tetapi mereka memahami pentingnya Sheng. Ribuan tahun yang lalu mereka menggunakan salep kaya Sheng untuk mempercepat penyembuhan luka bagi para prajurit yang kembali dari pertempuran jauh sebelum ilmu pengetahuan modern memahaminya. Jadi bagaimana cara mengonsumsi Sheng dengan benar? Idealnya konsumsilah kapsul Sheng Bioavailable 15 hingga 30 mg di malam hari, setidaknya 2 jam sebelum tidur. Minumlah dengan segelas penuh air. Ini memberi tubuh Anda cukup waktu untuk mulai memanfaatkannya tanpa mengganggu sistem pencernaan Anda saat Anda tidur. Hanya saja jangan mengonsumsinya pada waktu yang bersamaan dengan makanan yang mengandung vitamin D3 Anda. Beri jeda sedikit agar keduanya dapat diserap secara efisien. Sekarang inilah masalahnya. Anda bisa saja melakukan segalanya dengan benar, makan protein, berjalan, meregangkan tubuh, mengonsumsi vitamin D dan Sheng.
Tetapi jika Anda tanpa sadar mengonsumsi suplemen yang salah di malam hari, semua kerja keras itu bisa sia-sia. Karena beberapa suplemen justru menghalangi tubuh Anda membangun kembali otot saat Anda tidur. Dan selanjutnya adalah 3 suplemen malam hari yang harus Anda hindari jika Anda peduli dengan kekuatan kemandirian dan energi Anda. Yang terakhir adalah sesuatu yang tanpa disadari dikonsumsi oleh sebagian besar lansia setidaknya sekali seminggu. Dan itu bisa secara diam-diam menyabotase penambahan otot Anda tanpa pernah Anda sadari. Tapi pertama-tama jika Anda merasa ini bermanfaat sejauh ini, silakan beri suka pada video ini dan berlangganan ke Nutrisi Cerdas. Tempat kami membantu orang dewasa di atas 60 tahun tetap kuat, mandiri, dan berenergi melalui tips praktis yang didukung sains. Dan jika Anda ingin mengirimkan hadiah kecil atau tanda penghargaan, coba klik tombol Super Thanks tepat di bawah video ini. Setiap dukungan membantu kami terus membuat konten khusus untuk para senior seperti Anda. Berikut adalah 3 suplemen yang tidak boleh Anda konsumsi pada malam hari. Dimulai dengan vitamin B kompleks. Sekarang ini mungkin mengejutkan Anda. Lagi pula vitamin B sering direkomendasikan untuk energi metabolisme dan kesehatan otak. Dan itu benar, tapi waktu adalah segalanya. Sebagian besar suplemen B kompleks mengandung B6, B12, niacin, dan riboflavin. Semuanya merangsang sistem saraf pusat Anda. Mereka meningkatkan detak jantung, meningkatkan kewaspadaan, dan menambah energi. Itu bagus di siang hari. Tetapi jika Anda mengonsumsinya di malam hari, mereka melakukan kebalikan dari apa yang dibutuhkan otot Anda. Karena otot dibangun selama tidur nyenyak, bukan di siang hari. Selama fase tidur gelombang lambat, ketika hormon pertumbuhan dilepaskan, tubuh Anda memulai pekerjaan perbaikan yang sesungguhnya. Jika sistem saraf Anda masih terstimulasi oleh vitamin B, Anda akan kesulitan masuk ke fase tidur nyenyak itu. Sebuah studi tahun 2019 yang diterbitkan di Sleep Medicine Reviews menemukan bahwa asupan vitamin B di larut malam mengganggu produksi melatonin dan memperpendek durasi tidur nyenyak lebih dari 28% pada orang dewasa yang lebih tua. Itu masalah besar karena lebih sedikit tidur nyenyak berarti lebih sedikit pemulihan otot, lebih sedikit pelepasan hormon, dan lebih banyak kerusakan otot yang sedang Anda coba bangun dengan susah payah. Dan tidak berhenti di situ. Vitamin B juga meningkatkan kortisol, hormon stres Anda. Dan kortisol yang meningkat di malam hari justru dapat memecah jaringan otot, bukan membangunnya. Saya Dr. Budi Santoso tidak akan pernah lupa Ibu Marni, salah satu pasien lama saya. Beliau berusia 87 tahun masih melakukan latihan kekuatan ringan dan makan dengan baik, tetapi beliau terus kehilangan otot dan merasa terus-menerus lelah. Ternyata beliau telah mengonsumsi B. Kompleksnya tepat setelah makan malam berpikir itu akan meningkatkan pemulihannya. Begitu kami memindahkannya ke pagi hari, semuanya berubah. Dalam 3 minggu tidurnya menjadi lebih baik dan beliau berhasil mendapatkan kembali 1 kg otot tanpa lemak. Terkadang ini bukan tentang apa yang Anda konsumsi, tetapi kapan Anda mengonsumsinya. Jadi aturannya sederhana, vitamin B hanya di pagi hari, jangan pernah mengonsumsinya setelah jam 3 sore. Sekarang mari kita bicarakan suplemen kedua yang harus Anda hindari di malam hari, vitamin C. Yang ini juga membuat banyak orang bingung. Vitamin C itu penting, baik untuk kekebalan tubuh kulit dan produksi kolagen. Tetapi mengonsumsinya di malam hari justru dapat mencegah otot Anda pulih dengan baik. Inilah alasannya. Vitamin C adalah antioksidan yang kuat, dan meskipun itu biasanya hal yang baik di malam hari, tubuh Anda membutuhkan sedikit stres oksidatif untuk memicu jalur perbaikan otot. Ketika Anda mengonsumsi antioksidan dosis tinggi terlalu dekat dengan waktu tidur, Anda justru menumpulkan sinyal yang digunakan tubuh Anda untuk memulai pertumbuhan otot. Anggap saja begini, setelah berolahraga atau beraktivitas otot Anda memiliki robekan mikro kecil. Tubuh Anda merespons stres ini dengan melepaskan hormon pertumbuhan dan mengaktifkan jalur seperti mTOR yang sangat penting untuk membangun kembali serat otot baru. Tetapi ketika Anda membanjiri sistem Anda dengan antioksidan seperti vitamin C, Anda mematikan sinyal itu sebelum dapat melakukan tugasnya. Sebuah studi klinis pada lansia menunjukkan bahwa asupan antioksidan tinggi di malam hari mengurangi aktivasi mTOR sebesar 31% yang secara efektif menghentikan sintesis protein otot bahkan ketika asupan protein tinggi. Dan bukan itu saja.
Vitamin C juga berperan dalam menciptakan norepinefrin, zat kimia otak yang membuat Anda waspada dan terjaga. Itu adalah hal terakhir yang Anda inginkan ketika tubuh Anda sedang mencoba untuk masuk ke dalam tidur nyenyak yang memulihkan. Izinkan saya bercerita tentang Pak Haryo, seorang pensiunan guru berusia 79 tahun yang mulai minum kaldu tulang dan mengangkat beban ringan agar tetap kuat. Tetapi setiap minggu beliau merasa lebih lemah. Setelah meninjau rutinitasnya, kami menemukan bahwa beliau mengonsumsi 1000 mg vitamin C saat makan malam. Begitu beliau memindahkannya ke pertengahan pagi, semuanya bergeser. Tidur lebih baik, pemulihan lebih cepat, dan lebih banyak energi. Dalam sebulan kekuatan cengkeramannya meningkat dan beliau bisa berjalan lebih jauh tanpa merasa pegal. Jadi, konsumsilah vitamin C Anda, tetapi hanya di pagi hari, jangan pernah bersamaan dengan makan malam Anda. Terakhir, suplemen ketiga yang tidak boleh Anda konsumsi di malam hari dan ini sangat penting adalah kafein. Sekarang kebanyakan orang menganggap kafein sebagai kopi atau teh, tetapi banyak lansia tanpa sadar mengonsumsi kafein dalam suplemen, minuman, peralatian, pil energi, dan bahkan beberapa formula pembakar lemak malam hari. Dan meskipun sedikit, kafein di pagi hari dapat membantu kewaspadaan dan sirkulasi. Mengonsumsinya kapanpun setelah jam 2 siang dapat memiliki konsekuensi serius. Kafein merangsang sistem saraf pusat Anda, memblokir adenosin dan meningkatkan kortisol, kebalikan dari apa yang dibutuhkan otot Anda untuk tumbuh di malam hari. Satu studi dari Nutritional Neuroscience melacak 160 orang dewasa selama 10 minggu. Mereka yang mengonsumsi kafein dalam waktu 6 jam sebelum tidur kehilangan 28% lebih banyak massa otot tanpa lemak meskipun mereka makan jumlah protein yang sama. Mengapa? Karena tidur nyenyak mereka dipersingkat, kadar hormon pertumbuhan ditekan, dan sintesis protein otot turun secara signifikan. Saya ingat Ibu Gloria, seorang pensiunan perawat berusia 81 tahun. Beliau makan dengan benar, berjalan setiap hari, dan minum kaldu kolagen sebelum tidur, tetapi beliau tidak mendapatkan penambahan otot. Ternyata suplemen malam harinya mengandung 150 mg kafein tersembunyi. Begitu beliau menghilangkannya, kualitas tidurnya membaik dan kekuatan cengkeramannya naik 19% hanya dalam 4 minggu. Jadi inilah kata terakhirnya. Kafein tidak memiliki tempat dalam rutinitas malam Anda. Tidak ada kopi, tidak ada teh, dan tidak ada suplemen energi setelah makan siang. Berikan tubuh Anda kedamaian yang dibutuhkannya untuk memperbaiki diri. Dan sekarang setelah Anda tahu apa yang harus dihindari, mari kita rekap cepat semua yang telah kita bahas. Dan saya akan memberi Anda sumber daya gratis yang kuat untuk membantu Anda mengambil tindakan hari ini. Tapi sebelum kita akhiri, berikut adalah pesan penting untuk semua pemirsa kami, Sanggahan Medis. Video ini hanya untuk tujuan pendidikan dan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai nasihat medis. Selalu berkonsultasi dengan dokter, apoteker, atau penyedia layanan kesehatan yang berkualifikasi sebelum memulai suplemen diet atau rencana perawatan baru, terutama jika Anda sedang mengelola kondisi kronis, mengonsumsi obat-obatan, atau berusia di atas 60 tahun. Tubuh setiap orang berbeda dan panduan yang dipersonalisasi selalu yang terbaik untuk kesehatan dan keselamatan Anda. Dalam video hari ini kita telah mengungkap 2 vitamin paling ampuh yang harus Anda konsumsi di malam hari untuk membangun kembali dan melindungi jaringan otot Anda saat Anda tidur. Vitamin D3 yang mengaktifkan jalur perbaikan otot, mendukung testosteron dan mengurangi peradangan selama tidur. Seng yang memberdayakan produksi hormon, mempercepat sintesis protein otot dan membantu tubuh Anda pulih lebih cepat semalaman. Tetapi kita juga mengungkapkan 3 suplemen umum yang banyak dikonsumsi lansia pada waktu yang salah, yang tanpa disadari menyabotase kemajuan mereka sendiri. B kompleks yang merangsang sistem saraf Anda secara berlebihan dan menghalangi siklus tidur nyenyak. Vitamin C yang menumbuhkan sinyal pertumbuhan otot dan mengganggu pemulihan. Kafein yang meningkatkan kortisol, menekan hormon pertumbuhan dan mencuri tidur nyenyak Anda. Jika Anda mengonsumsi suplemen yang tepat pada waktu yang tepat dan menghindari yang salah, tubuh Anda akhirnya bisa mulai membangun kembali otot tanpa lemak, bahkan seiring bertambahnya usia. Tidak perlu bubuk mewah atau perawatan mahal. Hanya waktu yang cerdas, nutrisi alami, dan tidur yang lebih baik. Sebelum Anda pergi, pastikan Anda berlangganan sekarang juga jika belum. Dan jika Anda merasa video ini bermanfaat, klik tombol super thanks di bawah
untuk mengirimkan tanda penghargaan kecil dan membantu kami menjangkau lebih banyak lansia seperti Anda. Ini adalah Nutrisi Cerdas dan sampai jumpa di video besok.